Halo semua, balik lagi dengan kita Gua Bert, dan gua Friend. Kita kita Bird Bird and and Friend. Ya, ya hari ini kita akan ngomongin hal yang lagi hangat nih ya. betul. Kita akan ngomongin ternyata kenapa salah satu alasan judi online susah diberantas. Di Indonesia, Karena karena orang dalam iya. sendiri. Karena ternyata dan seperti yang udah gua ngomong sebelumnya dan berkali-kali, bahkan kita to the point ya, kita sudah datang, kita berdua ini sudah masuk, kita udah datang ke Kominfo. Ya, kita dipanggil ya. Dipanggil waktu Dipanggil itu. langsung Ya, waktu itu. karena gue ngomong pada saat itu tentang judi online juga, dan ternyata orangnya adalah orang Orang Kominfo sendiri yang jagain itu judi online. ya betul. Jadi harusnya itu mereka ngeblok 5.000 website, 5.000 website judol benar, tapi dibina 1.000 Pak. Ya. Malah dibina ya. Bayangin 1.000 loh, 1.000 website judi online dibina sama mereka. Ya. Dan itu dilakukan sendiri oleh oknum Kemkomdigi. Katanya staf ahlinya ya. Ya, jadi waktu di hari Jumat kemarin itu kan baru ketemu 11 orang. Lalu ada yang masih ada di daftar pencarian orang kan di DPO kan. Nah, terus hari ini Sabtu itu nambah, Pak. Jadi total 14. 11 orang orangnya Kemkomdigi oknumnya, 3 orangnya 3 orang sipil. Dan 11 orang itu include sama staf ahlinya Kemkomdigi dan pejabatnya juga. Jangan-jangan yang waktu dulu kita pergi ke Kominfo waktu itu, jadi gue pada saat itu gue bilang kan, Ya rame ya waktu itu ya. rame banget tuh. Rame Jadi banget kita. sebenarnya video gue itu tembus 1, berapa juta itu ya di TikTok itu, dan gue ngomongin di situ gue keras banget. Gue bilang, lu ngelem ya, ngapain lu blokir itu apa namanya WordPress gitu loh. Jadi Ya. dan pada saat itu kita langsung dipanggil ke sana. Jadi pada saat itu kita dipanggil ke sana itu, kita itu di sidang, mereka itu rame banget. Rame. Dan di situ banyak staf ahlinya sih. Iya, karena kan memang dipanggil kan. Ya, dipanggil di situ, dan di situ gue sebenarnya kasih tahu loh. Gue kasih tahu sebenarnya untuk ngeblokir website judi itu, karena sekali lagi gue adalah mantan admin IT utama 12 website judi yang dulu naik daun dulu ya, dulu banget ya, tapi sekarang gue udah tobat. Ada caranya sebenarnya Betul. gitu loh. Sebenarnya Tapi ngeblok itu gampang ya, ya, gampang. Cuman sayangnya orang yang dikasih wewenang untuk ngeblok itu malah menyalahgunakan, Pak. menyalahgunakan, dan itu sebenarnya yang lu tahu sedihnya nggak ya? Di TikTok gua itu rata-rata yang bilang begini, kalau diblokir dapat uang dari mana? Gitu. Itu mereka komen seperti itu. Lu lihat nanti lu lihat komen gua di TikTok gua, jangan-jangan kan kalau diblokir mereka dapat uang dari mana gitu loh. Jadi itu udah jadi rahasia umum sebenarnya. Tetapi gini, gua mau apresiasi dengan kinerjanya Bu awalnya Mutia, Bu Bu Mutia Mutia, Hafid. Pak Prabowo nih. Ya, Pak. Iya, benar. Lu lihat nggak sih di awal-awal kerjanya Pak Prabowo ini banyak sekali, cepat sekali Ya. perubahannya. Jadi itu ya benar-benar. Kalau soal itu setuju sih, karena dia seperti kayak udah planning nih. Udah Jadi planning. udah planning. Jadi langsung ketika dia menjabat langsung, ayo kita tuntaskan ini. Jadi kalau menurut Bu Mutia Hafid, selama 10 hari semenjak 10 hari pelantikannya Pak Prabowo, itu mereka sudah berhasil mengeblok 187.000 website judol. Dan itu adalah kenaikan yang signifikan ketimbang Yang sebelumnya yang si yang mendapat penghargaan yang mendapat penghargaan yang sensitif mendapat gitu. penghargaan yang seharusnya ya Ya, bocoran data itu pokoknya di pemimpinan dia bocoran data itu udah masif lah, nggak pernah yang seperti ini. ya cuman nggak bisa bilang gimana sih, karena kan kebocoran data itu kan belum dialami oleh Bu Mutia kan. Ya, belum. Tapi sebenarnya gini, beberapa minggu ini kan gue selalu liatin kebocoran data tetap ada kok. Nanti bahkan gue akan ngomong keras banget di TikTok, Instagram gue, ngasih tahu bahwa ada kebocoran yang betul-betul masif belakangan ini. Yuk kita balik lagi ngomong ke judul tadi deh dulu. Ya betul. Jadi gini, tahu nggak berapa pendapatannya satu judol itu? Nggak tahu. Satu judol itu membayar si 13 oknum ini
Tahu gak berapa? Nah, 8,5 juta per satu website judul. lu kalikan 1.000 berapa? Lu kalian 1.000, 8,5 M. Ya pantesan mereka jagain kan gitu loh. Udah terbukti kan sekarang ya. Jadi gua pribadi sendiri sebenarnya sudah memprediksi dan berkali-kali gua ngasih tahu, dan bahkan hari ini juga gua bisa tunjuk nama kalian teman-teman. Jadi hari ini gua kasih tahu langsung di Instagram gua nih ya. Nah, kalian lihat, gua langsung ngomong nih. Nah, Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi di Indonesia. Pak, kalian itu gak usah jadi sok pahlawan atau avenger di siap. Nah, itu gue ngomong di situ 8 menit, dan gue tuh ngomong sangat super duper keras banget. Sebenarnya ngomongin judi gitu loh. Jadi mau VPN lah, ini ada caranya sebenarnya. Tetapi Iya, kemarin juga waktu kita dipanggil sama Kominfo itu juga kita ada bahas. kita bahas itu. Kita bahas sama mereka gitu loh. Karena kan itu kita juga concern tentang hal itu di Indonesia kan. Bayangin Pak, Indonesia itu sudah berapa banyak orang yang stres, bunuh diri, terus mereka ngejual harta aset mereka hanya untuk judol. Nih buat kalian buat kalian para pemain judol, kalian tuh jangan bodoh. Kenapa? Itu codingannya mereka itu gak akan bikin lo menang. Karena gini, judol itu, lihat gua zoom, nah, nanti lu edit ya. Nah, jadi sebenarnya judol itu adalah penipuan. Sekali lagi gue ngomong, penipuan. Apalagi yang online ya. Karena begini. Nah, oke. Jadi lu coba jelaskan codingannya. Ya, jadi di codingannya itu yang kemarin sempat viral juga kan beberapa bulan yang lalu itu, buat dia nggak bisa baca codingan itu ya. Nah, itu artinya itu kalian itu dikasih kemenangan di awal, dan itu pun chance-nya kecil. Setelah kalian sudah merasa wih, gue menang nih. Gue menang banyak nih. Kalian akan langsung dikalahin terus-terusan. Codingannya memang seperti itu. Tidak ada sejarahnya orang kaya dari judol. Nih, gue kasih tahu. Kecuali bosnya. Oh, beda. Kan beda. Bosnya kan pengelolanya. Nah, gue kasih tahu nih sama kalian. Kenapa gue bilang itu penipuan? Begini. Nah, kalau kalian pergi ke kasino, kan ada mesinnya itu, ding dong. Ya, itu udah diatur loh. Supaya kalau menang itu mesin loh. Itu ada mesinnya. Jadi diatur, itu bisa diatur ya. Apalagi online bisa diatur. Jadi jangan lu pikir bahwa menang itu adalah 50% tidak. Nah, gini. Itu nyampe 1% pun enggak. Nah, gini ya, supaya kasih tahu. Dulu waktu gua pegang website judi itu, bos gua itu orang Malaysia ya. Pada saat itu bilangnya begini. Ini lu ngomong begini aman nggak tapi? Aman. Karena dia udah nggak ada lagi. Oh ya, oke. Bos judinya udah meninggal itu udah. Jadi gini. Dulu disuruh buat website judi begini. Dari misalnya 100% kan ada orang bisa 100% menang, bisa 100% kalah, itu bisa diatur. Betul. Nah, jadi gini, kalau orang pertama kali masuk ke sana, ya, itu kemungkinan lu menang itu ada 60%. Jadi intinya... Ini ngomongin waktu itu lu setting? Ya, settingan. Memang sampai sekarang juga... 60% itu masih tinggi loh. Oke. Nah, begini. Nah, dengar dulu. Ya. Jadi lu tuh deposit misalnya 1 juta, nih misalnya. Ya. Lalu lu main nih 100.000, ya, lu mainkan 100.000. Kemungkinan besar lu menang itu udah 60% di awal ya, di awal. Baru nanti ketika lu udah mulai menang, udah menang dikit gitu kan. Tapi kan model lu di dalam kan 1 juta nih. Baru nanti mereka itu kemungkinan lu menang itu jadi 50-50. Oh. Jadi turun nih. Jadi waktu lu main sekali, lu tadi awalnya lu main 6 kali, main 10 kali, 6 kali menang, terus 4 kali kalah. Oke. Setelah itu jadi 50-50. Jadi 5 kali menang, 5 kali kalah. Nah, baru dibuatnya nanti. Jadi 8 kali lu mainnya itu kalah, 2 kali menang. Gregetan kan? Nah, itu dia. Perasaan gregetan itu yang bikin orang itu nggak bisa berhenti. Iya, gitu. Buat orang kayak, masa gue nggak bisa menang sih? Tadi gue menang gitu loh. Menang gitu. Jadi hari ini menang. Terus besok, misalnya kalau lu tuh udah lama nggak main, gitu ya, nanti dibuat lagi menang awal-awalnya gitu loh, awalnya. Jadi terus apabila nanti suatu saat lu itu posisinya lu bet-nya itu ngasih itu super tinggi, misalnya lu sampai 5 juta, 10 juta, ya lu hitung aja lah, pasti lu kalah. Itu udah pasti kalah. Udah pasti orang yang nggak ada orang, makanya yang tadi gue bilang itu nggak ada orang yang kaya dari judol gitu. Dan
gini loh, kita ngomongin impact globalnya ya. Hmm. Begitu banyak orang yang berkeluarganya tadinya baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja, Hmm. hancur karena judol. Ya itu jadi. Itu sedih banget sih. Tapi gini ya, bos judol itu hanya bisnis untuk mereka. Oh Itu hanya jelas. permainan gitu Tapi loh. profitnya mereka sih gila ya. Ya, pendapatannya Pendapatannya gimana sih gila. gitu. Jadi dan ingat kalau lu basmi sekarang besok pasti masih ada lagi gitu. Yang sebenarnya lu harus perbaiki sebenarnya adalah otak lu itu yang lu harus tahu bahwa ini lu nggak bisa menang. Betul. Jadi gitu loh, ini nggak bisa menang. Sebenarnya kalau kalau di kasino, gue kena ke kasino kita ke kasino Genting. enggak, di Amerika itu LA. di daerah sana Vegas. gitu ya, di daerah New York sana Oh. ada kasino. Di situ orang itu tahu itu adalah hiburan gitu loh. Iya. Orang yang pergi ke sana itu udah tahu mereka akan menghabiskan uang untuk hiburan. Ya, Nah, dan itu pun kalau gua rasa mereka kesana pun bukan dengan uang yang ini kan. Maksudnya itu adalah uang lebihan yang bisa dia spend untuk hiburan, iya, bener gak? ada juga yang memang bisa salah, ada orang udah kecanduan. Oh, Tapi rata-rata orang ke sana itu waktu gue tanya itu kan, di sini kebanyakan orang tua dia bilang itu adalah they know this is a game, this is only a bad entertainment. thing, entertainment gitu loh. Nah, beda dengan orang Indonesia, memang udah kecanduannya udah luar Enggak, biasa ya gitu. karena ya kalau menurut gua itu mereka tuh expect-nya itu adalah kaya, dapat banyak duit. Hmm. Jadi cenderung orang itu kepengen banget punya usaha yang nggak Cepat. mengeluarkan usaha yang tidak begitu besar tapi mendapat pendapatan yang besar. Ya. Pengennya seperti itu. Dan salah satunya aja ya judol. Dan seperti dulu namanya binomo. Binomo itu judol. Oh, Binomo itu judol. Udah judol. nggak ada ya sekarang kan? Enggak tahu gue, harusnya ada yang begitu, tapi kalau yang seperti itu udah dia iming-imingin yang luar biasa itu judol. Binomo itu judol, udah diatur, itu naik turunnya itu udah diatur. Ya dan codingan itu tuh fleksibel ya. Untuk kalian yang nggak tahu Hmm. ya, codingan itu tuh bisa berubah setiap saat. Itu dinamik. Itu suka-suka si Si apanya developernya aja mau kayak suka-sukanya. gimana dia. Ya lo, gue mau tanya nih, yang pernah main di binomo gue pernah lo, dan gue kalah. Kalau kalau berapa lo? Lo kalau berapa? Gue kalah berapa juta ya. Tapi gue pada saat itu sampai berdoa, lu bayangkan ya. Masa sih? Iya, gue orang IT. Apa? Berdoa buat menang. Iya, Tuhan gitu, gue ngomong gitu. Gue pada saat itu sekali aja Tuhan, gue tobat sampai kayak gitu, gue jawab Tuhan kali ini aja gitu kan. Terus nanti waktu dia naik turun gitu kan setelah beberapa detik naik kan, mati kalah gue gitu. Jadi pada saat itu gue tuh sampai emosi luar biasa, sampai gue ajak koko gue main. Nah, pada saat itu kita tuh dua-duanya tuh liatin, kita tuh di satu kafe. Gue orang IT dan gue adalah admin judi loh. Lu bayangkan ya, gue tuh pada saat itu kita waktu main Waktu itu binomo. apa yang bikin lu pengen main itu waktu itu? Karena begini, kan lihat ya waktu Kalau gue seperti. sih pribadi sih nggak pernah ini untuk begitu ya, karena gue udah tahu itu nggak mungkin menang. Nah, kalau binomo itu kan awal-awal tuh diiming-imingkan itu bukan judi online, itu bukan judi. Itu adalah trading Ya katanya. trading. Itu Ya, robot kan? ya robot. Iya. Enggak, gitu loh katanya, ada pakai robot loh. Jadi Iya. mereka dan dan salah satu orang yang paling binomo paling terkenal itu kan orang Medan, dan itu loh si Indra Kents itu kan orang Medan itu. Oh iya iya. Nah, jadi temannya Indra Kents itu dokter temannya gua itu. Jadi dia ngajak gua, yuk yuk, gua dapat banyak Oh nih iya. gitu. Iya, dia Dia bilang ngomong begitu. begitu. Iya, jadi gua tanya dia, kemungkinan menangnya bisa lu coba aja. Jadi awal-awal dulu gua menang. Oh iya. Ya, Oh awal-awal jadi awal profit. ya profit juga, jadi Banyak. dikit. Oh DG. Jadi Oke, terus kecanduan. profit 1 juta pada saat itu. Jadi gue Kecanduan. tambah, gue Hmm. pikir udah mati. Gue buat apanya? Gue buat matematikanya. Kalau gue satu hari bisa dapat 2-3 juta, satu bulan udah berapa Wah, gitu. ini yang ngomong adalah mantan Mantan admin IT. judol Ya, dan orang IT loh. ya bayangkan, lo bayangkan Bayangkan ya. yang jadi. Berarti lu juga udah boleh dihina nih. Jadi pada saat itu kita gini, dan pada saat itu kan di situ dalam bayangan kita bahwa itu adalah this is
a future business gitu loh. Jadi bisnis masa depannya tuh begini. Kalau Jadi nggak, tunggu dulu. Tapi kan waktu itu kalau nggak salah Binomo itu terkenalnya pas COVID bukan sih? iya 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 bukan sih sebelum ya 2020 2021 gitu kan gitu sih kalau ya nggak ya salah ya. ya ya Makanya orang jadi mikirnya itu trading awalnya trading kan. gitu. Terus jadi kayak Tapi itu sebenarnya jadi makanya kita tahu akhirnya kita juga ada orang dalam yang ngomong mereka itu adalah ada algoritma yang membantu mereka itu gitu loh. hmm. Apalagi yang ini judi online gitu loh. Jadi Cuman masih nggak paham sih maksudnya kenapa mereka itu hmm, sudah banyak kan maksudnya edukasi. hmm, Maksudnya dari orang-orang, dari kementerian, dari hmm, YouTube-YouTube juga. Maksudnya hmm. pasti adalah keluarga yang bilang, "Lu ngapain sih begini?" Tapi Nggak usah jauh-jauh lah, greget Pak. banget Nggak gitu usah. loh. Lu tahu rokok itu juga racun kan? Lu Ya, hisap juga iya lo sih, gitu. memang sih. Cuman masalahnya gini loh, judol ini tuh benar-benar bisa menghancurkan sebuah keluarga. Bukan satu keluarga, satu negara aja bisa dihancurkan. Iya, dan lagi gini loh, maksudnya yang tadi kayak gue bilang kayak orang yang sudah mapan berkeluarga apa segala macam, kena judol jadinya bangkrut, terus anaknya jadi nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, itu kan Ya. menghancurkan masa depan anaknya sendiri kan. Nah, gue mau cerita lagi. Tahun 2003 tahun yang lalu lah. Itu 2021, waktu-waktu COVID. COVID itu ada sempat sebelum apa kita tuh ada pergi ke ke Makau. Oh iya, Gue pas ke COVID itu. gue ke Makau. Jadi Oh. di Makau kita masuk ke kasino. Lu tahu nggak orang Makau sendiri itu pendapatannya mereka kan dari judi semua. Mereka itu nggak main judi gitu. Mereka tahu itu adalah apa Kesenangan itu sesaat. kesenangan. Mereka Kesenangan tahu sesaat. itu adalah pendapatan mereka. Mereka tahu itu adalah cara mereka untuk mendapatkan duit gitu loh. Itu di Makau dan sana gitu. Kalau Mako kan memang terkenal. Memang terkenal Kasinonya gitu. terkenal kan. Orang rata-rata Indonesia yang pengen entertain lebih ya. Ya ke sana atau Kalau nggak mau ke Vegas ya ke ke sana Makau. gitu Gitu. loh. Jadi itu dan di Makau tersebut ya kemungkinan kalian menang itu jauh lebih besar karena itu kan rata-rata itu ada manual gitu loh. Jadi nggak bisa diatur sembarangan. Tapi itu pun bisa di setting gimana caranya supaya kalian menang gitu. Tapi kalau ngomongin Makau itu, mereka itu tuh yang ke sana tuh ya orang yang duitnya nganggur, Pak. Maksudnya duit yang Hmm. bukan pakai duit utama Ya, ya. untuk kebutuhan gitu loh. Tapi ada juga sih orang sampai hancur-hancuran di sana, sampai kartu kredit kan habis-habisan gitu. Nah, itu biasanya kalau yang udah kayak ya itu yang kayak ketagihan kayak aduh, gua tadi menang deh. Kayak gue bisa menang lagi deh kalau gua Iya muter benar. ini gitu. Tapi waktu lu di Makau itu dulu gini, kalau lu kalah, mereka kasih kamu tinggal apa? Kamar lu. Oh iya, Nah, tunggu dulu. Ini kalahnya ini ada limit gak? ya kalau kalahnya banyak, lu dikasih Oh, kamar yang spesial gitu, serius? yang makan ya. Daripada Oh, lu mati bunuh diri gitu loh ya gitu loh. beneran itu? Tapi banyak juga orang mati bunuh diri di hotel tersebut gitu loh. Karena banyak juga berarti ya yang Uangnya mereka hancur-hancuran gitu. eh, Oke, balik lagi ke Komindigi. Komdigi. Komdigi sama Komendigi lah, gue ngomongin Komendigi lah. Ya. Gini. Nah, gini, kalau kita balik ke sana ya, gue jadi agak suspek sama yang sebelumnya. Menurut lu gimana nih? Maksudnya jangan-jangan Sensitif bro. jangan-jangan udah ada cuman di nggak digubris Mereka nggak tahu nggak? digubris gak sih? Mereka tahu nggak? Pertanyaan gini, mereka tahu nggak ada orang dalam yang main? Menurut gua sih harusnya tahu ya. Tahu lah. Harusnya tahu ya. Tapi maksudnya Masih kenapa baru? oknumnya, kita ngomongin Iya, kita oknum. ngomongin oknum. Tahu. Udah pastilah tahu. Cuman nggak mau diumbar kali ya yang Nah, dulu ya. nggak ada. Jadi kita ngomongin oknum ya teman-teman. Kita ngomongin oknum. Ya. Jadi tapi oknumnya kalau dikumpulin bisa satu kabupaten gitu loh. Oknum ya, jadi itu sekarang tuh jelas gitu. Maksudnya kenapa mereka bisa apa namanya bisa selamat Hmm. website judi itu ya karena ternyata pun pejabat apa ada orang-orang staf ahli pejabat di oknum itu Hmm. gitu loh. Mereka kan punya kuasa yang Ya, besar bisa kan. bisa yang ini diloloskan lah, yang Bisa ini nge-backup diloloskan lah lah, gitu. gitu. Iya, seperti itu. Jadi buat kalian para oknum bangsat kalian ya semua ya. Kalian benar-benar dah sumpah dah itu. Itu terkutuk lah kau gitu Iya, loh. Tapi maksudnya tapi begini, kalau gue jadi bos judi, hmm, misalnya kalau gue jadi bos judi, gue akan lakukan hal yang sama. ya kan
daripada lu tiap hari buka buka website baru orang nggak susah. Jadi gua cari aja ya. Sebenarnya tuh buka website baru itu sekarang tuh gampang karena codingannya pertama bisa di copy paste. Kedua Tapi sekarang ada AI. ya tapi ya gue tahu. Heeh. Tapi kan misalnya kalau lu pindah website kan susah. Ya Kan orang harus ada cari effortnya lah. ada effortnya. Bisa tapi Nah, bisa. daripada buat-buat yang baru terus, gue jadi bosnya gue bilang, yuk cari aja orang dalam di sana, yuk kita bayar. Siapa yang nggak mau? Iya, bayarannya besar loh. Bayarannya besar lagi daripada buat website judi yang baru, bagusnya gua bayar orang dalam. Ini kita ngomongin masih 1.000 loh. Sedangkan kemarin kan yang sempat diblokir sampai kemarin itu 187.000. Bayangin, itu kalau misalkan tadinya dibiarin ya, wah bisa lebih dari 1.000. Aduh, Pendapatannya sekarang gila loh. sekarang gue kasih tahu sama lu sekarang ya. Lu ini kan berita yang dikasih tahu, berita yang nggak dikasih tahu lu tahu nggak? Itu dulu ceritanya. Jadi ini adalah hal yang maksudnya jadi menurut lu itu ada sesuatu yang disembunyikan lagi. Jelas lah Pak. Maksudnya mungkin lebih besar dari itu ya. Ya. Jadi mungkin sekarang lagi nunjukin taringnya aja dulu. Nah, dan gue bilang, kalaupun sekarang dibabat habis, ya mungkin bos judi itu seperti dulu ya waktu gue tuh jadi admin judi, kita lagi dibabat habis nih. Bosnya itu bilang gini, udah tenang, kita mundur dikit, biarin aja cool down. Oh, cool down dulu. Nanti baru keluar lagi. Mundur keluar lagi kan begitu gitu loh. Jadi sekarang kan, sekarangnya oknum yang ditangkap ini, ya ditangkap lah ya. Gue yakin. Oh ya, bentar. Sebelumnya lagi, kita juga apresiasi sama polisi. Terima kasih, maksudnya mereka gerak cepat, Pak. Jadi ketika itu mereka langsung gerak cari orangnya, black, dan mereka langsung melakukan penyelidikan di kantornya Komdigi. Kita udah kesana ke kantornya lo ya. Iya, tapi kan yang kita kan cuma ke ruang rapatnya aja. Gue penasaran. Yang ditangkap itu, apakah yang ditangkap staf ahlinya itu ada waktu kita ngomong waktu itu? Penasaran sih sebenarnya sih. Jadi pada saat, dan sekarang kita lu tanya gue, lubang keamanan yang kita temukan itu, ya, lu tahu kan? Ya. Kita demo pada saat itu, langsung kita tunjukin gimana kita ngejebol emailnya mereka. Ya, itu bukan spoofing loh ya, itu ingat sekali lagi bukan spoofing. Di spoofing juga bisa sih, tapi ini bukan spoofing, ingat. Mereka juga kemarin mengakui kan kalau itu bukan spoofing. Mereka mengakui loh, sekali lagi ada orang sana mereka mengakui, dia bilang kita udah malu nih katanya. Sekali lagi, itu udah diperbaiki belum? Belum. Jadi kita ini tag ya ke Ibu Mutia Hafid ya. Ya. Ibu Mutia Hafid, lubang keamanan yang kita temukan di ke Komdigi itu sampai detik ini belum diperbaiki. Padahal itu udah viral loh ya. Ya, waktu itu kan viral kan memang kan waktu zaman-zaman jebolnya data itu belum lama juga sih. Belum lama, iya. baru berapa lama? Gak ada action apa-apa ya. Ada sih actionnya, gue lihat ada perbaikan dikit, tapi dia nggak tahu di mana lubangnya. Masalahnya gini, orang ahli yang ngomong di ahli IT-nya Komdigi itu tidak tahu di mana dia lubang yang mau diperbaiki. Sedih kan? Saat itu. Sekarang juga sama. Ya sekarang juga sama sih. Apalagi kan sekarang kan kemarin Pak Prabowo juga ada ngomong buat kayaknya si Pak Prabowo itu lebih concern sama kita punya Indonesia punya digitalisasi data gitu loh. Jadi dia suruh untuk kayak tingkatin tim-tim cyber buat makin banyak supaya kita makin terprotek gitu. Ya kita berharap aja sih. Kita berharap ada perubahan yang signifikan lah. Betul. Kita berharap Ibu Mutia semoga ada perubahan yang sangat signifikan dalam penjagaan data khususnya warga-warga kita Indonesia ya, karena kayak terlalu gampang gitu loh. Janganlah seperti yang lama gitu loh. Janganlah seperti yang mendapat 2 penghargaan itu, yang dapat 2 penghargaan itu yang lalu tiba-tiba ke Menteri. Dia pindah kemana ya? Iya, pokoknya dia pindah tapi tetap jadi menteri sih. Yang penting dia pindah dulu dah gitu loh. Yang penting dia pindah dulu dah gitu. Ya. Bukan berarti gue tuh gue benci sama dia. Enggak. Cuma manusia gini. Pilihlah orang yang tahu apa yang dia lakukan. Ya, gitu. Pilihlah yang sesuai bidangnya kan. Lu tau gak dia bilang apa? Data jebol itu. Ya, dia pernah bilang, hacker tolonglah jangan serang kami.
Yang kedua dia bilang gini, yang membuat gue tuh emosi tuh gini, kalau diserang hacker, lu salahin hackernya, jangan salahin kami. Kan gue pengen, aduh, udahlah, Ya pokoknya itu udah lewat lah ya. udah Pokoknya lewat lah. harapan besar kita Bird and Friend ini adalah kita ya Ibu Mutia mohon banget supaya Ya, lebih dibenahi lagi ya, di bagian komunikasi dan digitalnya kita ya, orang Indonesia ya. ya. Kak, sebenarnya dua orang ini bisa kok, Bu. Jangan- Kita tahu caranya gitu. Ya, 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 itu pokoknya Tapi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dari Kesatria Cyber, tim perusahaan yang kita bangun, itu sebenarnya ada caranya. Tapi kemungkinan besar nanti mungkin akan jalan di belakang layar gitu loh. Jadi di belakang layar. Jadi berbeda Mr. Bird, Friend, dengan yang kita bangun itu berjalan di belakang layar. Itu berbeda. Jadi ya, supaya kalian tahu itulah ya. Maksudnya kalau gue sih concern banget karena gue tahu waktu dulu gue pegang website judi itu, gue banyak kabar itu banyak orang yang mati bunuh diri. Kita tuh sering sampai dengar, sekarang pun masih. ya banyak orang mati bunuh diri gara-gara nggak tahu lagi mau kemana cari duit begitu loh, stres Enggak, gitu. karena begini, karena ujung-ujungnya orang yang main judi online ketika mereka sudah ketagihan dan tidak apa-apa, Hmm, jadinya apa? ya Pinjaman online. pinjol dan nanti nih loh, Pinjol itu yang bikin mereka nggak bisa bayar dan bikin mereka depresi yang akhirnya, ah udahlah, ya, gue kasih tahu, pinjol pinjol itu dapat biaya itu dari mana? dari judul. Itu dong, Pinjol itu Indonesia abang tuh ade, kemarin tuh nyampe abang ade. berapa T gitu, berapa Ya, itu itu triliun itu gitu. abang ade. Makanya dulu gue kasih tahu adalah judol itu mencuci uangnya itu dari apa? Dari pinjol. Jadi buat kalian please lah stop banget judol dan stop pinjol karena itu hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga gitu loh. Iya. Sebenarnya gue lebih kasihan ke ini sih, ke keluarganya yang istrinya, anaknya gitu kan yang Mhm, tadinya baik-baik saja hidupnya jadi hancur karena suaminya judol, ketagihan. mhm, Beberapa ini kan ada kan yang kayak misalkan rada ekstrim yang mhm, saking udah keselnya si istri mhm. dibakar itu suaminya. Di mono. Dibakar, ada beritanya. Karena Dibakar suaminya hidup-hidup. nggak berhenti buat main main judol. Ada yang sampai segitunya gitu loh. Dan buat kita, buat kalian para apa ya, para ibu-ibu, para yang ingin menikah, kalian Carilah yang ya make sure lah supaya jangan calon dia suami kalian atau suami kalian tuh bermain judol. Kalau no, kalian no. dapat Yang pacar yang gitu, tidak mendingan bermain jangan. Iya, judol. ya. Tadi yang ngomongnya apa? Iya. Kalian make sure lah yang bermain judol Iya, itu. salah. Make sure lah yang tidak bermain judol gitu loh. Kalau kalian dapat pasangan seperti itu, mendingan gak usah. Ya ganteng juga nggak usah deh gitu. Ya, Karena nanti lama-lama serius hidup kalian bakal bakal lu sengsara pernah sendiri dengar sih. nggak? Lu pernah dengar nggak? Supaya suaminya dapat modal judi online, Hmm? istrinya tuh dijual sama yang lain. Oh iya. Iya, Oh jadi maksudnya prostitute. Iya, ada. secara paksa. Gitu, ya udah, misalnya gitu. Dia jual istrinya eh, Iya tahu. sama sama laki-laki lain dan uangnya yang itu Buat judol. buat judo itu ada gitu. Gila Jadi ya. gila kan gitu loh. Jadi itu dulu. Ya pokoknya tunggu sebelum kita closing Ya. harapan lu apa nih? Harapan gue gini. Harapan gue besar sama Ibu Mutia Hafid ya, Oke. dan ya, Iya ya ya oke. Ibu Mutia Hafid ya, ada tajinya ya, semoga ada tajinya. Banyak perubahan yang harus dia akan sangat-sangat besar, challenge-nya, dan dengan Pak Prabowo, eh, Pak Gibran, eh, dengar kata-kata kita, maksudnya dari orang-orang yang peduli, jangan panas-panas Kayak yang teh ayam ya, lanjutkan perkembangan ini Pak gitu. Kita lihatnya Bapak ada buat gebrakan yang cepat sekali dalam beberapa saat ini, tapi tetaplah begitu gitu loh, jadi pemimpin yang konsisten ya. amanah ya juga Ya, gitu, jangan nanti tiba-tiba berubah di tengah-tengah gitu loh. ya. Jadi harapan gue begitu. Amin. Yang kedua adalah orang-orang yang IQ-nya 78 ke bawah, pakai otakmu gitu ya, supaya lu tahu bahwa judol itu adalah penipuan gitu loh. Jadi lu Dan itu udah pasti merusak hidup. ya Sudah mulai itu. pasti. Kalau lu sendiri gimana?
Ya kalau gue sih ya mostly sama lah ya Nah, kayak kayak lu tadi. Tapi gue lebih pengen tekankan ke orang-orang sih, ke netizen-netizen. mhm, mhm. Maksudnya buat kalian itu ya mau bagaimanapun kalian nggak akan menang sama judol. Kalian nggak akan menang karena judol, karena dia itu akan nanti merembet dari judol, pinjol, akhirnya depresi, Mhm. depresi, akhirnya ya udah Nah, pilihannya ya antara kabur atau bunuh diri saking stresnya gitu. Cuma maksud gua lu dikasih hidup sama Tuhan kan di Indonesia, di negara ini. Masa tujuan lu untuk bundir sih mhm. itu? Hanya untuk ngebayar Iya, jadi judul. nggak worth it. Jadi stop, stop lah judol, stop pinjol gitu loh. Itu Nah, nggak ada gunanya itu. Usahalah sendiri, kerja kerja pakai usaha itu hasilnya tuh enak kok di kita. Maksudnya ada bangganya iya, gitu. ada bangganya gitu loh. Jadi stop Nggak, lah. jadi kalian dengar dari gua yang pernah bekerja di judi online, itu adalah penipuan. Sekali lagi, itu adalah penipuan. Jadi gua dulu pegang 12 website judi, dan kenapa gua berani ngomong karena memang itu di luar negeri. Pada saat itu di bosnya itu orang Malaysia pada saat itu. Dan pada saat itu dari awal-awal gue nggak tahu kalau gue tuh menghandle website judi. Pada saat itu gue tuh dibilang adalah untuk menjaga keamanan dari website ini gitu. Karena dulu kan judi online itu belum se-booming ini Ya, kan. sebelum ini. Pada saat itu slot itu belum belum sebanyak sekarang lah gitu. Jadi sekali lagi gue kasih tahu, eh, judi itu diberantas 100% yang pasti nggak bisa. Ya, Betul. 100% nggak bisa, tapi Itu paling mau tidak bagaimanapun nggak akan bisa sih. lu sadar sendiri dari Ya, hatimu bahwa betul. gua nggak akan bisa menang gitu loh. Gua nggak akan bisa menang. Karena balik lagi itu memang nggak akan kasih kalian menang. Ya. Itu nggak mungkin kasih kalian menang gitu. Kalau kalian mau main judi, pergi ke kasino, ya, bawa seadanya, ya. Kalau kalian menang, udah stop gitu loh. Ya, tapi itu sebenarnya rada susah sih. Untuk kita menang stop itu maksudnya dari hati Iya, itu ya, karena tetap pengen yang mencoba main itu gitu kan loh. mental gitu loh. Jadi kalau orang-orang di Makau itu dia bilang kalau hari ini dia kalah di, misalnya dia bawa uang, dia 1 juta, kalah 1 juta, udah, ya. Besok kalau dia menang 1 juta, udah selesai gitu. Jangan lanjutin lagi gitu. Ya, itu sih butuh pengendalian diri yang Ya, sangat. nah itu dia gue bilang, lu bisa kendalikan atau tidak gitu. Ya, betul. Jadi kalau bagi gue sendiri ya nggak, gue nggak akan main judi lah, dan jangan merokok gitu loh. Oke. Ya. Berarti sampai sini aja ya. Semoga saran-saran dari kita diterima sama Bu Mutia, Ya. terus diterima sama netizen-netizen. Lihatlah, maksudnya stop judol gitu, supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan gue mau kasih tahu, nanti taruh di sini timer, jadi Ya, jangan dipotong-potong orang gitu loh, dan ingat ada bahwa kan ada. ada, gue tuh nggak benci dengan pegawai pemerintah, cuma itulah yang, dan itu adalah ungkapan hati gue nggak ada masalah dengan Menteri Kominfo yang lama, cuma memang karena Penanganannya dia yang kita konyol kurang gitu loh, serak ya. kan kok konyol gitu Yang loh. kita nggak terima penanganan cara dia menanganinya itu Hmm. menurut kita ya nggak hanya kita sih, Nah, satu Indonesia pun bisa menilai lah gitu. gitu. Tapi ya, gue yakin dia punya skill yang lebih dari gue, tetapi mungkin di bidang yang lain. Ya, Kita rasa itu aja dulu ya. ya oke sip. Yuk Ya, closing. closingnya. Oke teman-teman, follow, subscribe, Dan ya, share juga ke share ke teman-teman orang-orang. dan Ya, saudara kalian kalau ya. kalau kalian rasa ini ada gunanya, Ya, ya. oke. Jadi kita akan lebih sering lagi buat seperti ini, ya. Jadi sekali lagi gue, Bert, Dan gua friend. kita Bert and Friend. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye bye.